Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 23 Mei 2024 ya, hari Kamis. Lanjut dari pembahasan outlook sebelumnya ya, penerusan dari video sebelumnya. Dimulai dulu dari indeks dolar untuk pergerakan saat ini itu masih bermain-main di kisaran level area zona yang di blok abu-abu 104.94 sampai dengan 104.600 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi hati-hati karena ada data penting itu yang rilis dari Amerika nanti jam setengah 8 sama jam 9 kurang 15 menit ya, itu tetap diwaspadai. Kalau misalkan positif ada potensial untuk indeks dolar ini kedorong ke atas, tetapi kalau misalkan negatif masih ada potensi untuk minggu ini itu sebelum indeks dolar keangkat ke atas menguji level area yang berada di bawah support pertama weekly 104.31 ini masih tetap diwaspadai. Cuman kalau kita liatin dari tim Prima 1 ini ya, ketika harga kedorong ke atas, ini kan level area yang mesti diwaspadai 104.94 ya, atau pembulatan C95 sudah dua kali dites dan harga ini mampu menahan pergerakan ketika keangkat ke atas. Jadi masih tetap ada potensial ini ya. Kalau batas bawah sebagai support minor 104.600 ini mampu menahan pergerakan, ini mungkin akan sideways terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan pergerakan untuk malam ini, karena di sini kan juga ada rally, base rally atau zona demand baru, kurang lebihnya ya zona yang di blok biru ini. Kuncinya adalah kalau malam ini zona yang di blok biru ini mampu menahan pergerakan dan harga ini balik arah ke atas. Sampai dengan besok malam fokusnya adalah 105.23. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar masih ada potensial ini mungkin pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi tetap diwaspadai potensi terjadinya sideways di antara 104.600 sampai dengan 104.94. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini dari segi daily ya, karena daily-nya sudah beres, ini sudah mencapai overnya atau sebagai batasan support 4 yang berada di 2361 ini kan berhasil dijebol, tetapi breaknya ini pun juga nggak jauh-jauh di level area tersebut. Untuk saat ini, harga ini masih tetap berada di bawahnya support yang sebelumnya support 3 ya. Jadi karena rank area untuk daily-nya sudah habis, jadi ini saya hapus dulu. Fokusnya adalah kita pakai level area yang digunakan SRP atau Vipo Custom dari segi weekly. Nah, untuk weekly itu kan potensi terjadinya sideways itu kan di zona yang di blok abu-abu dengan batasan atas 2388 sampai dengan 2366. Memang untuk minggu ini gold ini sudah break dari level area 2377 sebagai pivot dan sebagai batasan bawah ini juga sudah dijebol ya. Mungkin ini masih belum mau kedorong dengan cepat ke bawah kecuali dua data yang akan rilis nanti itu positif, ini mungkin dia akan cepat kedorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan itu nanti flat atau netral ya, maksudnya adalah data yang akan keluar itu nanti netral atau misalkan negatif, tidak menutup kemungkinan gold ini dari segi time frame kecil ini sedikit koreksi ke atas. Batasan zona pantau adalah 2377, maksimal adalah 238, ini sebagai batasan pantau kalau misalkan untuk gold ini sebelum turun lebih dalam terkoreksi ke atas dulu. Jadi tetap waspada untuk teman-teman yang ada entry sell kemarin itu ada tiga posisi ya, kalau nggak salah kemarin entry sell-nya itu untuk day trade itu targetnya kan di 2407 dan 2393 dari segi daily-nya ya, itu yang pertama. Dan ini sudah dua kali dites, harusnya sih untuk day trade-nya dua kali TP. Kemudian untuk swing-nya TP1 kan kemarin sementara ya 2377 ini sebagai TP1 ruang gerak sekitar 650 pip, TP2 ruang gerak sekitar 940-an pip ya kurang lebih, kalau misalkan dapat harganya itu di atasnya 2440. Kemudian kalau saya ukur low ke support terdekat saat ini itu jaraknya itu kurang lebih sekitar 75 pip ya. Memang untuk TP2 masih belum tercapai, tapi ini opsinya bebas karena TP1 sudah tercapai dan mendekati level area TP2. Ini kalau menurut saya bebas, mau keluar sekarang atau hold posisi. Kalau misalkan hold posisi, majukan stop loss itu jauh di bawah, di atasnya 2388, jangan lupa keluar sebagian posisi. Tentunya ini gambaran saya, ini tentunya oke. Mengingat ataupun antisipasi kalau mendadak harga ini tidak mampu bergerak ke bawah menuju support pertama weekly dan harga ini langsung spike ke atas, setidaknya profit sudah diambil, stop loss sudah dimajukan, jadi tinggal bonusnya aja, itu tentunya aman. Kemudian untuk hari ini saya lebih fokus ke wait and see dulu ya, saya nggak ada entry posisi apapun untuk hari ini kecuali gold ini kalau misalkan harga mampu kedorong sedekat mungkin di batas atas, kita lihatin dari zona pivot weekly yang berada di 2377. Di sini kan juga ada zona drop, base drop atau sebagai zona supply baru terdekat saat ini ya. Di bawah sebenarnya sih juga ada di sini drop base drop atau zona supply ada sebenarnya, cuman ini tidak ada level area pendukung. Yang ada level area pendukung atau sebagai zona pivot ya. Saat ini berubah fungsi sebagai level area resistance itu ada di 2377 atau zona yang di blok hijau.
Kuncinya ini mungkin saya akan pantau di zona supply ini kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak ke atas, ataupun misalkan kalau bergerak ke atas selama tidak keluar atau bergerak balik di atasnya zona yang di blok abu-abu, tinggal satu kondisi, tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawahnya pivot yang berada di 2377, baru go masuk ke market dengan referensi ancang-ancang cari stop sell, targetnya TP1 2347, TP2 2330. Hati-hati, T2330 ini ada level orange ya, karena ini sebagai pivot monthly yang digunakan dari tanggal 1 Mei sampai dengan nanti di tanggal 30-an Mei ya, atau akhir Mei ini mungkin batasannya untuk bulan ini. Jadi tetap antisipasi, tetap waspada. Kalau saya tarik ke kiri sebagai zona tengah atau pivot monthly-nya di 2330 ini, perhatikan di sini. Ini juga sebagai batasan yang sebelumnya berfungsi sebagai resisten. Di kirinya ada rally, base rally atau zona demand. Jadi ini tetap diantisipasi, tetap diwaspadai meskipun sudah pernah di retest, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan gold nanti kedepannya kedorong ke bawah, break atau tidak break, mungkin akan ada pantulan terlebih dahulu. Kesimpulannya untuk gold adalah wait and see dulu. Re-entry sell itu mungkin ada lagi kalau misalkan sedikit kedorong ke atas ya untuk saat ini, selama batasan atas blok abu-abu ini mampu bertahan. Batas atas adalah 2388, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk lagi ke market ya dengan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi hati-hati, stop loss ruang gerak sekitar 165 pip, TP1 ruang gerak sekitar 275 pip, TP2 maksimal kalau menurut saya ya taruh di atasnya 2330 atau di kisaran level area 2337 sebenarnya nggak masalah, ruang gerak kurang lebih sekitar 375 pip. Jadi ini untuk gold wait and see dulu, karena untuk minggu ini sudah over ya, kalau di total itu sudah 1000 pip lebih. Jadi saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD sebenarnya ini masih sideways, cuman ring areanya sidewaysnya itu lumayan gede. Hati-hati di level area 1.27400 ya, dan sebagai batasan overnya untuk daily itu berada di 1.2762 sampai dengan 1.2773. Jadi kalau misalkan untuk malam ini harga ini bergerak di atasnya dan terkonfirmasi di atasnya 1.2740 dari segi time frame 4, tidak menutup kemungkinan mungkin GBP USD ini akan bergerak ke atas dulu, mengambil zona overnya daripada daily-nya, baru mungkin di sini akan ada reaksi yang sedikit dalam. Mengingat ketika 2 kali penurunan, 3 kali ya di sini, meskipun spike ke bawah, tapi penutupan ini tidak mampu tutup di bawahnya sebagai zona tengah atau sebagai pivot daily yang berada di 1.2703. Ini adalah penurunan yang pertama, masih belum mampu tutup di bawahnya. Kemudian ini yang kedua, dan di sini ada yang ketiga, harga ini masih belum mampu tutup di bawahnya pivot. Hati-hati, tetap waspada. Mungkin saya lebih fokus kalau misalkan ya, kalau untuk entry sell saya masih belum ada, karena kemarin juga sudah running ketika harga ini terjadi penolakan di 1.27400 ya. Kemarin sebenarnya sih saya sudah entry sell, tetapi harga ini ketika menyentuh zona tengah dengan cepat harga ini mental ke atas. Jadi untuk stop loss sih saya masih tetap di atas 40 pip, tetapi targetnya juga saya masih belum ada perubahan ya. Kalaupun harga ini memang kuat kedorong ke atas, tentunya sih kalau menurut saya sih nggak masalah, karena risiko sudah dibatasi. Mungkin nanti skenario sell itu ada lagi, catatannya adalah ada dua. Tunggu di atas. Kalau misalkan ketolak di level area overnya sebagai R3 dan R4-nya dari segi daily atau garis yang putus-putus ini ya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke sell sih. Sebenarnya ini lebih oke daripada entry yang di sini. Atau yang kedua adalah kalau pengen valid atau ngeliatin pergerakan untuk GBP USD ini lebih kuat, sebenarnya ini tunggu dulu dari segi time frame 4 atau daily ketika ada candle yang close-nya di bawahnya pivot yang berada di 2703 ini mungkin akan terkonfirmasi penurunan lagi yang lebih dalam, tetapi sebelum penurunan itu terjadi mungkin akan terjadi koreksi sedikit ke atas, baru nanti targetnya adalah kurang lebih 1.2666 itu sebagai target pertama. Target yang kedua adalah di kisaran level area 1.2643. Untuk hari ini GBP USD kesimpulannya saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini TP1 sudah beres ya, dan over di sini 1.0814 ini sebenarnya sudah dijebol, tetapi penutupan dari segi baik H1 ataupun H4 ini masih belum mampu tutup di bawahnya level area 1.0814, dan harga ini ke reject, ketolak lagi.
Antisipasinya masih tetap selama harga ini masih belum mampu bergerak di atasnya 1.0873, masih ada potensial ini mungkin sideways down atau pelan-pelan ngerambat ke bawah. Untuk TP1 sudah tercapai ya. Untuk TP2 masih belum, jadi saran saya adalah harusnya ketika menyentuh zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 1.08.300-an ya, harusnya sudah keluar sebagian posisi stop loss majukan di bawahnya break even. Kemudian skenario untuk sell ataupun buy saya no dulu, kecuali harga ini memang kalau misalkan kuat ke atas sekalian aja ke atas, baru nanti kita lihatin lagi reaksinya ketika mendekati level area 1.0873 ya. Kalau misalkan untuk hari ini kehilangan level area tersebut, berpotensi untuk Euro USD ini mungkin akan kedorong menuju high di minggu lalu yang berada di 1.0900. Jadi ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran di atasnya 1.0873 ya untuk pergerakan minggu ini. Tetapi kalau disuruh memilih Euro USD, saya lebih memilih untuk planning sell, tetap sell, tetapi ini mesti waspada ya, karena ini kalau saya tarik sebenarnya ini juga membentuk channel. Sebenarnya kurang lebih di sini channelnya ya, jadi ini waspada. Jadi kalau menurut saya Euro USD ini dari tanggal 16 kemarin ya sampai dengan sekarang ini sedikit sideways ya, tetap antisipasi penurunan untuk Euro USD ini mungkin akan terkonfirmasi ketika harga ini dari candle H4 atau daily sudah mampu ataupun berhasil tutup di bawahnya 1.0814 ya. Ini mungkin akan terkonfirmasi ataupun memberikan arahan akan menuju support pertama weekly. Tetapi sebelum dari segi time frame H4 atau daily harga masih belum mampu tutup di bawahnya level area tersebut, hati-hati, masih ada potensial mungkin akan bermain-main di kisaran pivot dan resisten pertama. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, penurunan ini masih belum nyampe support 2, tetapi TP1 ini sudah beres ya. TP1 itu kemarin ada 2 pivot atau di 0.66300 ini sebagai TP1, TP2 sebenarnya sih ada di 0.660 sebagai physical price level. Harga terendah sampai dengan menuju support pertama itu kurang lebih ya, cuman ada ruang gerak 7 pip. Jadi ini saya anggap sudah beres untuk minggu ini. TP2 clear semua ya, meskipun masih ada ruang 7 pip, tapi ini saya anggap sudah beres karena garis yang berada di 0.6600 ini bukan merupakan sebuah garis utama harga ketika menyentuh level area tersebut pasti mantul, enggak, tetapi ini merupakan level area. Jadi karena area bisa kurang bisa lebih, jadi ini perspektif masing-masing aja. Kemudian untuk entry buy ini saya nggak ada dulu, entry sell pun juga nggak ada, tetapi hati-hati ketika menyentuh level area sebagai pivot yang berada di 0.6648. Di sini juga ada drop drop atau membentuk zona supply baru. Jadi kuncinya kalau menurut saya, selama level area zona yang di blok biru ini mampu menahan pergerakan ke atas, masih ada potensi mungkin akan ngambil level area support yang berada di 0.6600 sebagai physical price level. Jadi untuk AUD USD saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Tidak ada entry posisi baru, yang ada adalah masih hold posisi sell di minggu ini ya. USD CAD, untuk pergerakan USD ini udah beres ya. Ketika menyentuh TP kedua atau TP maksimal ya, harga ini kan pullback balik ke bawah. Saya hapus dulu karena sudah beres ya, TP1, TP2 udah clear semua, jadi saya hapus. Kemudian untuk saat ini ketika break level area zona supply-nya dengan batasan atas itu berada di 1.3691 ya, harga ini kan turun balik ke bawah, bergerak di bawahnya level area resisten 1.3673. Jadi ini mungkin masih ada potensial koreksi, tetapi koreksinya kalau menurut saya ya, zona kuat itu sebenarnya bukan di atas yang berada di 1.3652, tetapi di pivot tengah di sini. Selama batasan pivot tengahnya ini dengan batasan bawah sebagai area 1.3637 ini tidak dijebol, ini masih ada potensial yang ini mungkin akan bergerak ke atas lagi. Tetapi kalau menurut saya untuk hari ini hati-hati, mending kalau mau cari setup buy ataupun sell, mending tunggu sesi Amerika Open dulu ya, kurang lebih di jam setengah 9 atau jam 9 malam nanti. Statusnya karena sudah TP, baik TP1 atau TP2 sudah clear, USD CAD saya lebih memilih skip dulu. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ketika menyentuh level area atau harga ini bergerak di atasnya level area resisten ya. TP1 kemarin kan kalau nggak salah di sini ya, TP2 itu masih tetap berada di atas, jangan lupa karena TP1 ini sudah kena, tetap majukan stop loss, keluar sebagian posisi atau stop loss geser di atasnya break even ya, itu jangan lupa. Tetapi kalau mau keluar sekarang sih sebenarnya nggak masalah. Tetap zona pantaunya adalah zona yang di blok biru ini ya, ini penerusan aja, nggak banyak update. Selama batasan zona yang di blok biru ini tidak dijebol ke bawah, ini masih ada potensial ya dari segi time frame kecil, koreksi mungkin akan berakhir di sini, baru harga ini akan lanjut up kembali. Tetapi kalau jebol masih ada potensial ini mungkin akan menguji yang sebelumnya resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai support yang berada di 0.9083. Jadi untuk USD Swiss ini nggak banyak update.
Kalau mau re-entry buy, perhatikan kurang lebih 0.9110 ya, 0.9110 dengan batasan bawah ya di sini. Selama level area tersebut tidak dijebol, cari konfirmasi pembalikan arah baru re-entry buy tentunya sih oke. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini pelan-pelan kerambat ke atas, tidak ada signifikan baik itu bergerak ke atas dengan cepat atau turun ke bawah dengan cepat. Jadi untuk USD JPY zona pantau masih tetap tidak banyak update. Untuk re-entry buy saya nggak ada dulu, kecuali harga ini kalau misalkan sedikit kedorong ke bawah dengan catatan zona demand atau sebagai level area support yang berada di 156.25 ini mampu menahan pergerakan. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru entry buy. Itu tentunya sih lebih oke ya. Tapi saya masih hold posisi buy yang berada di 156.400. Saya masih ada hold posisi buy di level area tersebut. Untuk targetnya nggak ada perubahan, masih sesuai dengan video yang sebelumnya. TP1 berada di 157.200, TP2 157.84. Mungkin itu aja untuk update malam ini ya, diperuntukkan tanggal 23 sampai dengan 24 malam besok. Oke, sekian. Jangan overload, jangan overtrade, intinya sesuaikan manajemennya. Kalau tidak sesuai dengan planning, saran saya adalah jangan paksa masuk ke market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.